Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Wahidul Qahar Al-Aziz Al-Jabbar Muqaddir Al-Aqdar Mukawwir Al-Layli Ala-Nahar Tabsiratan Liulil Qulubi Wal-Absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Al-Halim Al-Jabbar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Mustafa Al-Akhyar sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wastanna bi sunnati ila yaumiddin. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, para penuntut ilmu dimanapun berada, alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita tentang pesona surga di dalam Al-Quranul Karim. Pada pertemuan perdana kemarin kita sudah sampaikan sebuah muqaddimah yang mana berbicara tentang surga itu bicara tentang keimanan, bicara tentang surga, bicara tentang akidah kita sendiri, bahwa bicara tentang surga adalah satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Karenanya para sahabat yang mulia dari generasi awal umat ini, mereka mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mengorbankan harta dan jiwa mereka sekalipun demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan surga yang menjadi balasannya. Kemudian kita ucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Dan kita juga berharap salawat dan salam juga tersambung kepada keluarga beliau, anak-anak dan keturunannya, para sahabat-sahabat Nabi yang berjuang, yang mengorbankan harta dan jiwa mereka demi Islam yang mulia ini, dan kepada siapapun yang setia berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sampai hari kiamat kelak. Alhamdulillah, malam ini tema kita tentang nama-nama surga dan sifat-sifatnya, atau sifat dan nama-nama surga. Nah, kalau kita melihat Al-Quranul Karim yang menjadi sumber ilmu dan akidah kita dan menjadi sumber keyakinan kita dapatkan bahwa di dalam surga, di dalam Al-Quranul Karim disebutkan di antara nama-nama surga itu adalah Al-Jannah. Al-Jannah. Nama Al-Jannah, nama yang paling banyak muncul di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita lihat dari Al-Fatihah sampai An-Nas, maka sering kita akan melewati ayat-ayat Al-Quranul Karim dengan penyebutan Al-Jannah. Apa sih artinya Al-Jannah? Al-Jannah berarti tempat tinggal yang penuh kenikmatan di akhirat kelak. Al-Jannah adalah tempat tinggal yang penuh dengan kenikmatan di akhirat kelak. Nah, kata Al-Jannah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, disebutkan dengan bentuk mufrad. Apa arti mufrad? Ya, berupa tunggal, bentuk tunggal, dan kemudian ma'rifat dengan alif dan lam, dan juga ada tanpa alif dan lam. Ada juga penyebutan kata Al-Jannah dengan bentuk jamak, jamak yang ditambahkan atau yang dilengketkan padanya alif dan lam, dan juga ada pada tanpa alif dan lam. Jadi Al-Jannah ada berbentuk mufrad dan ada berbentuk jamak. Berbentuk mufrad ada yang ma'rifah dengan alif dan lam,
juga ada tanpa alif dan lam. Jamak juga demikian, ada yang al-ma'rifah dengan alif dan lam dan juga ada tanpa alif dan lam. Mari kita lihat beberapa ayat yang mewakili tentang apa yang sudah kita sampaikan ini. Pertama, ikhwatal kiram rahimakumullah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para penuntut ilmu dimanapun berada, kata al-jannah disebut dalam bentuk mufrad atau dalam bentuk tunggal dengan alif dan lam. Al-ma'rifah dengan alif dan lam itu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim sebanyak 51 tempat. 51 tempat. Ya. Di 51 tempat ini kita akan mendapatkan kata al-jannah. Kita lihat beberapa contoh di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Kata al-jannah di dalam surat Al-Baqarah disebutkan pada 5 ayat. Di dalam surat Al-Baqarah kata al-jannah disebutkan dalam 5 ayat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 35, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Allah berfirman kepada Adam alaihissalam, ya, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Ya, al-jannah dengan bentuk mufrad, al-ma'rifah dengan alif dan lam. Ya. Ini adalah salah satu contohnya. Begitu juga Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 82, kata al-mufrad, ya, al-jannah dengan mufrad dan dengan alif dan lam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wa amilus salihat. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah penghuni surga. Ashabul jannah, orang-orang yang beriman kemudian mereka beramal saleh, maka kemudian mereka penghuni surga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 111, waqalu, ya, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Al-jannah di sini mufrad, al-ma'rifah bil alif dan lam. Kecuali siapa? Ya, tidak akan masuk surga illa man kana hudan aw nasara. Kecuali mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, klaim dari orang Yahudi dan Nasrani bahwa yang masuk surga itu hanya mereka. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala bantah apa yang mereka katakan, tilka amaniyuhum, itu hanyalah angan-angan mereka saja. Al-Yahud laknatullah alaihim, semoga Allah hancurkan binasakan mereka orang Yahud. Dan Allah bantu saudara kita di Palestina, ya, yang mereka tidak punya hati nurani, al-zalim, al-ghasib, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkataan mereka yang mengatakan surga itu hanya milik mereka, maka Allah katakan tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan mereka belaka. Qul hatu burhanakum, kalau memang itu adalah keyakinan kalian, maka berikanlah bukti kebenaran apa yang kalian sampaikan. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, jika seandainya kalian orang-orang yang benar. Ini 3 ayat, ya, yang mana al-jannah berupa mufrad, al-ma'rifah bil alif dan lam. Nah, ikhwatal kiram rahimakumullah, di dalam surah Al-Baqarah 214 dan 221 dan masih banyak, ya, sampai nanti di dalam kitab ini disebutkan terdapat 51 tempat di dalam Al-Quranul Karim disebutkan kata al-jannah. Nah, yang kedua, kita tidak akan mengambil seluruh, ya, silakan nanti buka kitab Sifatul Jannati fil Quranil Karim. Di situ kita akan menemukan beberapa surat-surat yang telah Allah sebutkan di dalamnya kalimat al-jannah. Ya, Ali Imran misalnya kata jannah disebutkan pada 2 tempat. Ya, An-Nisa kata jannah disebutkan pada 1 tempat. Kata surah Al-Maidah kata jannah disebutkan 1 tempat. Al-A'raf kata jannah disebutkan 10 tempat. At-Taubah sebutkan 1 tempat, Yunus, Uhud, ya, 2 tempat, dan Ar-Ra'd
An-Nahl, Maryam, Taha, Al-Furqan dan seterusnya. Ya, maka akhirnya ini semua data yang disebutkan oleh penulis kitab ini, apa yang Allah katakan bahwa seluruh ayat di atas kata jannah disebutkan dengan makna tempat tinggal yang penuh dengan kenikmatan di akhirat. Itulah al-jannah. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Nah, kata jannah muncul dalam bentuk tunggal tanpa alif dan lam. Tadi mufrad dengan alif dan lam. Nah, tanpa alif dan lam, ya, ada yang tidak diidhafahkan atau disandarkan kepada kata setelahnya, dan ada pula yang menjadi mudhaf, ya, kata yang diterangkan dalam konstruksi idhafah. Mudhaf ya mudhafun ilai. Penjelasan ini maka kita lihat beberapa contoh, ya, bentuk jannah dalam bentuk nakirah, ya, nakirah tidak diidhafahkan terdapat pada 5 ayat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ali Imran misalnya ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Al-jannah di sini mufrad dan nakirah. Wa jannatin, ya, wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian mencari ampunan dari Rabb kalian dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan oleh Allah bagi siapa, ya ikhwatal kiram? Bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Hadid ayat 21, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama wal ardi uiddat lilladzina amanu billahi wa rasulih. Berlomba-lombalah kalian. Allah menyuruh kita untuk berlomba-lomba. Padahal apa? Pada ampunan, mendapatkan ampunan dari Rabbmu, surga. Kita disuruhlah karunia yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Wallahu dzul fadlil azim. Allah Maha memiliki karunia yang sangat besar. Nakira, ya, mufrad nakira. Itulah wajannatin. Ayat yang ketiga Al-Haqq ayat 22, fi jannatin 'aliyah, kata Allah, dalam surga yang sangat tinggi. Jannatin 'aliyatin, yang disifati Allah dengan surga yang sangat tinggi. Dalam surat Al-Insan ayat 12, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira, sebagai balasan kepada mereka, ya, karena kesabaran mereka, apa? Surga dan pakaian sutra. Surga dan pakaian sutra. Makanya bagi rijal umat Muhammad tidak boleh untuk memakai sutra di dunia ini. Allah sediakan nanti di akhirat. Ya, maka bersabarlah Anda wahai kaum laki-laki untuk tidak memakai sutra. Ya, Allah berikan itu bagi penghuni surga. Baik. Di dalam ayat yang lain, fi jannatin aliyatin, Al-Ghasyiyah ayat ke-10. Nah, maksud kata jannah pada ayat-ayat di atas adalah tempat tinggal yang penuh dengan kenikmatan di surga. Jannah berupa mufrad ma'rifah, ada jannah berupa mufrad nakirah, ya. Nah, apapun kata jannah dalam bentuk tunggal ma'rifah atau yang diidhafakan seperti yang sudah kita lihat di atas, maka ada juga, ya, yang disebutkan di dalam bentuk tunggal tadi nakira, ada bentuk tunggal ma'rifah, ada yang disebutkan kata jannah berupa tunggal tanpa alif dan lam yang diidhafahkan. Mari kita lihat beberapa contoh ayatnya, ya. Ya, tunggal dan diidhafahkan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, yaqul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wu'idal muttaqun kanat lahum jazaa'an wa masira. Katakanlah Muhammad, ya, katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai bentuk balasan dan tempat kembali bagi mereka. Coba lihat, ini merupakan
idhafah, jannatul khuld diinovakan dengan kata khuld, ya. Ada juga yang diinovakan dengan kata na'im. Allah katakan waj'alni min warathati jannatin na'im, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh dengan kenikmatan. Asy-Syu'ara ayat 85. Allah juga katakan farauhun wa raihanu wa jannatu na'im. Wa jannatu farauhun wa raihanun wa jannatu na'imin, ya, wa jannatu na'imin, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga yang penuh dengan kenikmatan. Nah, Allah juga menyebutkan di dalam soal Al-Ma'arij, ayatma'u kullu mri'im minhum ayadkhula jannata na'imin, ayadkhula jannata na'imin. Ya. Kata jannah di samping diidafakan dengan kata khuld, juga diidafakan dengan kata na'im. Ada juga diidafakan dengan kata ma'wa. Arti ma'wa tempat tinggal. Indaha jannatul ma'wa, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ya. Ada juga yang diidafakan dengan kata dhamir ganti, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Ya. Wadkhulni jannati, atau wadkhulani jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Wadkhuli jannati, wadkhuli jannati. Nah, masuklah ke dalam surgaku. Nah, ikhtal kiramakumullah. Nah, semua ini adalah gambaran betapa banyaknya bahasa yang menggambarkan tentang surga yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Nah, mari kita lihat jannah dengan bentuk jamak, sebagai pelengkap dari pembahasan kita. Jamak yang jannah dalam bentuk jamak ma'rifah dan juga mudhaf. Allah katakan taradh zalimina mushfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim walladzina amanu wa 'amilus salihat fi rawdatil jannati. Rawdatil jannati jamak ma'rifah. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim dzalika huwal fadlul kabir. Kamu akan melihat orang-orang zalim, ya, itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan di dunia, ya. Mimma kasabu wa waqi'un bihim, dan yang telah mereka lakukan, azab menimpa mereka pasti, ya. Adapun orang-orang beriman dan beramal saleh, ya, mereka di mana tempatnya? Dan mengerjakan kebaikan di dalam taman-taman raudhatil jannat. Ya. Jannah di sini jamak dan ma'rifah. Mereka memperoleh apa yang berada di dalam taman-taman surga yang mereka kehendaki di sisi Rabb-Nya. Yang demikian itu adalah karunia yang besar insya Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya, jamak ma'rifah. Jamak disebutkan dengan bentuk jamak namun tanpa alif dan lam, ya. Kita lihat bagaimana Allah gambarkan wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin. Jannatin jamak nakira tajri min tahtial anhar. Berilah kabar gembira siapa? Orang-orang beriman dan beramal saleh. Dan bagi mereka apa? Jannatin. Bagi mereka apa? Adalah surga-surga yang mengalir tajri min tahtial anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Setiap kali mereka mendapatkan rezeki dari buah-buahan, ya. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Dan inilah yang kami dapatkan dulu ketika di dunia. Wa utu bihi mutasyabiha, dan mereka diberikan buah-buahan yang serupa. Walum fiha azwajum mutahhara wa fiha khalidun. Jadi, jannah di sini jamak nakirah. Mari kita lihat dalam surat Al-Imran, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun. Jannatun jamak nakirah. Katakanlah, masuklah engkau, ya, maukah aku kabarkan kepadamu, qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum, yang lebih baik dari apa yang ada itu. Maka bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Rabb mereka, jannatun tajri min tahtial anhar, jannat, surga-surga
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga Allah tabaraka wa taala. Tidak hanya itu, wa azwajum mutahhara, ya pasangan-pasangan yang suci, wa ridwanu minallah, dan mereka ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirum bil ibad. Allah Maha melihat hamba-hambanya. Akhirnya sangat banyak bicara tentang jannah berupa jamak, baik itu ma'rifah maupun nakira. Kalau ingin kita tambahkan misalnya dalam surat yang lain, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Ikhwal kiram rahimakumullah. Nah, jannah disebutkan surat Nisa pada 3 ayat ya. Kemudian ada jannah disebutkan surat Al-Maidah, At-Taubah, Ibrahim, Al-Hajj, ya, Al-Furqan, Ad-Dukhan, Muhammad. Silakan nanti dibuka sifatul jannati fil Quran, maka kita akan mendapatkan pada di 20 tempat, di 24 tempat kata jannah disebut dengan makna tempat tinggal yang penuh dengan kenikmatan di hari kiamat. Itu berupa jamak, ya, berupa kata jamak, ya. Dan ikhwal kiramakumullah, nah ada jamak ma'rifah dan nakira, dan ada juga jannah yang dijamak dan diidofahkan, disandarkan, ya. Seperti mana Allah katakan, walau anna ahlul kitabi amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyiatihim wa la adkhalnahum jannatin na'im. Ya, jannatin na'im. Sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami hapus. Niscaya kami hapus, ya. Niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, ya, dan tentu kami masukkan mereka ke dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Jannah jamak nakira, jannah jamak ma'rifah, ada jannah yang diidafahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan an-na'im, sebagaimana juga kata jannah mufrad diidafahkan kepada an-na'im yang merupakan kenikmatan. Ya, Allah juga katakan surat Yunus, innal ladzina amanu wa 'amilus salihat yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Fi jannatin na'im. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya, Allah kemudian niscaya mereka diberi petunjuk oleh Rabb mereka karena keimanan mereka. Mereka di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Masih ada surah Al-Hajj, ya, surah Luqman, ya, fi jannatin na'im, jamak diidafahkan dengan kata na'im. Fi jannatin na'im dalam surah Al-Waqi'ah. Naam. Ada juga jannah diidafahkan dengan kata adan, ya. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtil anharu khalidina fiha wa masakina tayyibatan fi jannati aden. Ya. Begitu ragamnya Al-Quran menyebut surga dengan mufrad dan jamak, dengan bentuk-bentuk ma'rifah dan nakira, dan bahkan mudhaf dan mudhaf, ya, diidafahkan kepada yang lain. Jannatu aden, surga-surga aden, yadkhulunaha, dan akan mereka masuki, ya, masuk ke dalamnya. Wah, siapa yang masuk? Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Masuklah surga adan. Siapa mereka? Ya, orang-orang saleh. Siapa orang-orang saleh di sini? Orang saleh dari kakek nenek mereka, ya, pasangan-pasangan mereka dan keturunan-keturunan mereka. Allah sediakan di dalam surga adan sebuah tempat yang penuh kenikmatan bagi orang tuanya beriman, bagi kakeknya beriman, bagi keturunannya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat-malaikat akan masuk, ya, di dalam kepada mereka pada ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Bayangkan gambaran yang indah dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan betapa kenikmatan surga itu, ya, sangat luar biasa, dengan bahasa yang sangat banyak, dengan ungkapan kata yang sangat bervarian, ya. Maka ini menunjukkan, ya, kebesaran, kenikmatan, keagungan yang dimiliki oleh
surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Kahfi juga demikian, ulaika lahum jannatu adn. Ya, dalam surat Maryam, jannati adnin allati wa'ada ar-rahman ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya. Surat Taha juga disebutkan, dalam surat Fatir, dalam surat Sad, jannati adn mufattahatan lahumul abwab. Dan surat Al-Mu'min, ada surat As-Saf dan seterusnya. Dan ini semua ikhwatal kiramkumullah adalah jannah yang diidofakan kepada Aden, ya, kepada. Nah, ada juga jannah yang tidak hanya pada Aden tetapi juga kepada kata Al-Firdaus. Salah satu nama surga juga di dalam Quranul Karim. Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 107, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, wa amilus salihat, dan mereka yang melakukan kebaikan dalam amal saleh, kanat lahum, apa balasan bagi mereka? Jannatul firdausi nuzula, surga firdaus sebagai tempat tinggal mereka. Dikata jannah jamak diidofakan kepada Aden, juga diidofakan kepada al-firdaus, dan juga diidofakan kepada kata al-ma'wa. Lihat dalam surat As-Sajdah, ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa amilus salihati, dan beramal saleh, falahum, bagi mereka apa ikhwatal kiram? Jannatul ma'wa. Jannatnya jamak dan mudhaf. Ya, jannatul ma'wa nuzulam bima kanu ya'malun. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya dan agungnya surga, kenikmatan yang tidak bisa diukir dengan kata-kata dan tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah terlintas oleh ingatan dan tidak pernah dirasakan oleh manusia. Surga yang Allah siapkan kenikmatannya bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka jadilah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Jangan menjadi orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Suatu ketika Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, ya, atau ketika Nabi SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat satu kalimat yang sangat menggugah, ya, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga. Masuk surga. Umat Muhammad alaihi salatu wassalam, umat yang paling terakhir, tapi umat yang paling pertama masuk surga. Umat yang paling terakhir tapi umat yang paling banyak beriman dan masuk surga. Ya. Karena Nabi yang paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal kiram, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku masuk surga illa man aba. Ternyata ada orang yang tidak mau, enggan masuk surga. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa mereka yang enggan masuk surga itu? Nabi sebutkan sebuah kata kunci, ya, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Nah, orang yang semangat, yang menginginkan surga Allah, kata kuncinya taat kepada Muhammad alaihi salatu wassalam, beriman kepadanya dan mentaati aturannya. Barang siapa yang durhaka kepadanya, maka kemudian itu adalah balasannya adalah ya, enggan atau termasuk orang-orang yang tidak mau menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita dan seluruh hadirin, ya, termasuk orang-orang yang mentaati Nabi alaihi wasallam dan termasuk orang-orang yang bersemangat di dalam mengejar kebaikan-kebaikan amal saleh. Baik, ikhwatal kiram, setelah kita membahas nama-nama daripada surga Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat pembahasan berikutnya tentang makna-makna dari kalimat nama tadi, ya. Al-jannah, kata jan, asal akar kata ini bermakna tertutup, tersembunyi. Kata al-jan itu adalah tertutup, tersembunyi. Jannah menurut bahasa diucapkan dengan makna, ya, bustan, kebun. Jannah itu artinya asal maknanya kebun. Kebun yang memiliki pepohonan yang sangat rindang, ya. Itu kata jan, ya, al-jannah. Adapun kata al-khuld itu ada artinya kekal. Ya, jannatul khuldi, surga yang berkekalan, ya. Orang-orang yang tinggal di sana akan kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Ya, selama-lamanya mereka akan kekal. Nah,
makna kata naim, naim adalah kenikmatan, kenikmatan surga, ya, kenikmatan yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan makna kata naim, kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan yang sangat banyak. Nah, oleh karena itu mari untuk kita bersemangat, ya, wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun, mengejar surga itu mari kita bersama-sama, ya, memuhasabah, bertaubat kepada Allah, dan kita berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan amal saleh. Baik, kita dengarkan azan lalu kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Allah Tapi kita lanjutkan pembahasan kita. Saya ulangi bahwa di antara makna-makna daripada nama-nama surga tadi, jannah itu asal katanya adalah kebun-kebun yang sangat rindang pepohonannya, ya, digunakan untuk tempat yang penuh dengan kenikmatan. Kata al-khuld artinya adalah kekal, ya, bahwa orang yang sudah masuk ke dalam surga jannatul khuld maka terus menerus ada di dalamnya, tidak akan keluar selama-lamanya.
Makanya kata khuldun di surga bermakna kekal, sesuatu dalam keadaan seperti apa adanya semula, ya. Kemudian jannatul khuldi adalah tempat tinggal di akhirat yang dipenuhi oleh kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah putus, yang tidak pernah habis, karena memang dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada jannat an-na'im, jannatun na'im, ya. An-na'im, kenikmatan yang sangat banyak, ya, kenikmatan yang sangat banyak. Nah, oleh karena itu orang-orang yang masuk ke dalam jannatun na'im adalah tempat tinggal yang penuh dengan kenikmatan, kekal, serta tempat yang memiliki apa saja yang belum pernah terlihat oleh mata, di situ ada. Belum pernah terdengar oleh telinga dan belum pernah terlintas dalam benak manusia, ya. Maka jannatun na'im artinya surga yang memiliki kenikmatan-kenikmatan yang menjadi penghuninya merasakan kenikmatan itu. Yang namanya kata na'im, ya. Nah, oleh karena itu ada al-ma'wa, ya. Al-ma'wa artinya pola kata baku maf'al, dan disebutkan jannatul ma'wa artinya ada yang mengatakan bahwa surga terletak di kanan arsy. Ada juga merupakan tempatnya para syuhada. Ada juga yang mengatakan bahwa jannatul ma'wa adalah surga yang ditempati oleh Adam alaihissalam sampai ia dikeluarkan darinya. Ada juga mengatakan bahwa jannatul ma'wa adalah tempatnya malaikat Jibril dan Mikail. Nah, tentu perkataan-perkataan ini semua membutuhkan dalil yang kuat untuk mengatakannya. Namun Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan adapun yang sahih adalah salah satu nama surga sebagaimana yang Allah firmankan, fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Naam, ikhwatal kiram rahimakumullah. Ada jannatu adn. Apa kata adn? Ain, dal dan nun menurut bahasa menunjukkan maknanya bermukim, berdiam, tinggal, ya. Maka jannatu adn artinya apa? Kebun-kebun yang kekal dan tempat tinggal yang tidak seorang pun, ya, tidak seorang pun, ya, ingin keluar darinya. Tidak ada orang yang berkeinginan untuk keluar, sebab mereka selalu ingin tinggal dan menetap di dalamnya, ingin selalu berada di dalamnya. Ada yang mengatakan jannatu adn itu adalah nama bagi sejumlah sungai di akhirat. Asal kata ini menunjukkan bahwa seluruh surga itu pada hakikatnya adalah jannatu adn. Kenapa? Karena semuanya terambil dari makna berdiam dan tinggal secara terus menerus. Orang-orang yang masuk ya tinggallah selama-lamanya di sana. Ada jannatul firdaus, jannatul ma'wa, jannatul adn, jannatul firdaus. Apa maknanya firdaus? Ya, artinya apa? Jannatul firdaus adalah jannah yang sangat luas. Ya, kata fardasa itu luas. Adalah surga atau tempat yang penuh dengan kenikmatan yang sangat luas. Itulah jannatul firdaus, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jannatul firdaus sebagai tempat Harithah, ya, sebagaimana dalam hadis itu dijelaskan tentang apa yang terjadi pada Harithah pada perang Badar, seorang anak muda yang masih belia meninggal dunia. Ketika berita itu tiba di kota Madinah dan diketahui oleh ibunya, maka dia katakan kepada Nabi kita alaihi salam, ya Rasulullah, qad arafta manzilata Haritha minni fa iyakun fil jannati asbir wa ahtasib wa in takul ukhra tara ma asna. Ini sebagai kalimat yang lahir dari seorang ibu mendengarkan sang putra meninggal dunia. Ya, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan faqala waihaki aw habilti aw jannatun wahidatun hiya innaha jinanun katsiratun wa innahu lafi jannatil firdaus. Bahwa dia berada pada surga firdaus, surga yang paling baik, surga yang paling tinggi, sedangkan ia di atas arsy Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam
ayat Al-Qur'anul Karim, dan Nabi kita juga menyebutkan dalam hadisnya. Naam. Nah, kalau kita ingin membuka Al-Qur'an kembali, ikhwatal kiram rahimakumullah, ternyata surga itu tidak hanya disebut dengan kata jannah saja, tapi juga surga itu digunakan oleh Allah dengan bahasa yang lain, ya, dengan nama-nama seperti apa? Darussalam. Ya. Darussalam itu artinya surga. Lahum darussalam inda rabbihim. Kalau kita buka Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat 127, lahum darussalam inda rabbihim, bagi mereka disediakan tempat damai, ya. Darussalam, tempat kedamaian di sisi Rabb mereka. Inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun, ya. Wallahu yad'u ila daris salam. Ini juga menunjukkan bahwa nama lain daripada surga itu adalah Darussalam, tempat yang penuh dengan kedamaian. Nama lainnya adalah Al-Husna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam sebuah firman-Nya dalam surat An-Nisa, ya, ayat 95, Allah katakan wa kullan wa'adallahu al-husna, ya, wa kullan, pada masing-masing Allah janjikan pada mereka pahala yang baik, surga. Ya, Al-Husna itu adalah surga, ya, surga. Wa fadlallahu al-mujahidin al-qa'idin ajran 'azima, ya. Allah juga menyebutkan lilladzina ahsanul husna wa ziyada. Orang-orang yang berbuat baik ada pula pahala yang terbaik, itu surga. Nah, ini nama lain daripada surga adalah selain yang pertama Darussalam, yang kedua ada Al-Husna, ya. Nah, Al-Husna selain itu juga disebutkan nama lain pada surga itu selain husna adalah kata yang tidak perlu lagi disebutkan sifat dan ciri-cirinya. Karena orang Arab sudah tahu bagaimana menggunakan kata ini. Ada tuba. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala katakan surah Ar-Ra'd ayat 29, alladzina amanu wa 'amilus shalihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Tuba lahum. Orang yang beriman dan melakukan kebaikan, mereka mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Tuba dijelaskan, sudah dikenalkan maknanya adalah batu bata, sedangkan kata tuba tidak berkaitan dengannya, tapi mensyaratkan kepada segala sesuatu yang mengandung kebaikan di dalam surga. Nah, kata lain atau nama lain adalah Firdaus. Alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Ya, yang sudah kita jelaskan bahwa Firdaus adalah sangat luas, tempat yang penuh dengan kenikmatan di akhirat kelak. Adalah tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Ya, dan Allah juga katakan wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'. Khudal kiram, nama lain adalah selain daripada Firdaus adalah al-hayawan, wa ma hadil hayatud dunya illa la'ib la illa lahun wa la'ib wa inna ad-darul akhirata lahiyal hayawan. Ditafsirkan dengan pengertian ad-darul akhirah, tempat tinggal akhir, disebutkan satu kali dalam Al-Qur'anul Karim, law kanu ya'lamun. Naam, law kanu ya'lamun. Ikhwanakum rahimakumullah. Berikutnya adalah apa yang menjadi sebutan adalah darul muqamah. Seperti mana Allah katakan alladzi ahallana darul muqamah, yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang kekal, ya, min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Orang ini dalam surga tidak pernah merasakan lelah dan tidak pula merasakan lesu. Darul muqamah. Nah, nama lain daripada darul surga adalah maqam amin, ya. Innal muttaqina fi maqamin amin. Ya, sesungguhnya orang bertakwa berada dalam tempat yang aman, ya, tempat yang aman. Maqam fathah maqam maupun dhamma muqam artinya sama, tempat berdiam, berdiri, seperti mana disebutkan, ya, di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Naam, maqam amin, ya, yang ini disebutkan salah satu nama daripada nama-nama surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maqam amin adalah surga, tempat tinggal yang penuh dengan kenikmatan di hari kiamat kelak. Ada qadama sidqin, ya, seperti mana Allah katakan wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Berilah kabar gembira orang-orang yang beriman, bagi mereka adalah bagi mereka kedudukan yang tinggi di sisi Rabbmu. Ikhwatal kiram rahimakumullah.
Nah, ada juga maq'ad sidiqin ya, wa fi maq'adi sidiqin 'inda malikin muqtadir. Nah, ikhwatal kiram, ini semua adalah nama-nama yang menggambarkan tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa semua yang telah kita bahas ini, baik kata jannah, mufrad, jama' ya ataupun sinonim nama lain daripada sebutan surga, ini menunjukkan nama satu tempat dengan disebut dengan berbagai macam nama atau sesuatu yang memiliki nama yang banyak. Ini menunjukkan keagungan, kebesaran, kemuliaan, kenikmatan yang ada padanya. Ya. Tidaklah sesuatu itu memiliki nama yang banyak, melainkan sesuatu itu memiliki kehebatan, keagungan. Nah, oleh karena itu, setelah kita paparkan nama-nama dan sifat-sifatnya ini, mari kita berlomba-lomba untuk mengenali apa saja amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, yang kemudian bisa menghadirkan kita dan bisa dengan rahmat dan kasih Allah kita masuk ke dalam surganya. Oleh itu ikhwafillah, selalulah kita berbekal mengenali nama-nama surga ini. Maka itu setiap di antara kaidah dan adab ketika kita melewati ayat surga di dalam Al-Qur'anul Karim, maka kita minta kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah masukkan kita ke dalamnya. Ketika kita setiap kali melewati ayat-ayat itu, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Demikian kajian kita pada maghrib ini. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.